Sesaat lagi kita ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. Selamat siang sahabat Rasi, pagi menjelang siang ya, ketemu lagi bareng Mbah Karso ya. Pagi ini kita bakal ngobrol sesuai dengan janji Mbah Karso dari pagi tadi. Kita bakal ngobrol bareng UPT PPD Magetan ya, mengenai yang namanya pembebasan pajak daerah 2026 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur ya. Ini sudah ada narasumber saya dari sisi kanan saya. Ini paling muda sendiri, agak dekat dengan mic-nya Bapak. Ini Bapak Krisna. Halo Bapak, gimana kabarnya? Kabar baik Pak. Alhamdulillah. Bapak Krisna ini dari PJR Samsat Magetan J. Alhamdulillah. Dan yang paling tengah ini ada Bapak Ismail nggih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan paling ujung sendiri kalau sama Bapak Tri ini saya sudah akrab. Halo, selamat pagi Pak Tri. Selamat pagi Mas, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sudah lama tidak ketemu ya Pak Tri ya. Lama gak kesini. Iya. Nah, untuk kesempatan pagi ini kita membahas mengenai pembebasan pajak daerah 2026 ya. Mungkin saya kepada Bapak Ismail dulu. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembebasan pajak daerah 2026 ini berdasarkan keputusan dari Gubernur Jawa Timur, monggo. Terima kasih Pak. Ini bisa sampaikan terkait dengan memperingati HUT RI yang ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini Ibu Gubernur memberikan pembebasan pajak daerah tahun 2026. Jadi itu waktunya dimulai tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2026. Nah, apa aja yang dibebaskan? Yang pertama, bebas sanksi administratif. Jadi sanksi administratif terkait dengan PKB dan BPNKB. Terus yang kedua ada bebas PKB progresif. Ya. Yang ketiga, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk buruh. Jadi khusus roda 2 dengan pokok PKB maksimal 500.000. Oh gitu. Alhamdulillah ya, cukup banyak ya. Ya, yang nomor 4 yaitu bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya. Nah, ini satu untuk roda 2 wajib pajak kurang mampu yang masuk data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Terus PKB pokok maksimal sampai dengan 500.000. Terus yang kedua untuk roda 2 ojek online. Yang nomor 3 sepeda motor roda 3. Jadi PKB pokok maksimal sampai dengan 500.000 juga. Terus yang kelima bebas denda SWDKLLJ atau Jasara Harja untuk tahun lewat. Denda keterlambatan tahun berjalan tetap dikenakan. Jadi tahun 2026 ini kalau terlambat Jasara Harjanya, nah itu tetap dikenakan. Untuk tahun 2025 ke bawah tidak dikenakan. Oh gitu. Berarti hanya potongannya yaitu dendanya begitu ya Bapak ya? Dendanya. Oh gitu. Untuk tahun 2025 ke belakang. Oh gitu, siap. Ini untuk Bapak Krisnanya dari Samsat Magetan, ini bagaimana masyarakat bisa mengetahui apakah kendaraan masuk dalam program pembebasan ini? Mungkin bisa menjawab, monggo. Ya, untuk Jasara Harja ya. Iya betul. Karso, kita dalam pemutihan tahun ini yang diberikan
oleh Bu Gubernur kebijakannya, kita juga memberikan bebas denda Pak Karso untuk kendaraan yang tahun lewat. Tahun lewat di sini untuk masa laku masa laku terakhir di 31 Juli 2025. Sementara 1 Agustus 2025 yang masa lakunya mulai 1 Agustus 2025 tetap dikenakan untuk denda tahun berjalannya. Oh gitu. Jadi untuk 31 Juli ke bawah itu dibebaskan denda SWDK alerginya. Gitu. Siap. Terima kasih Ya. untuk Pak Krisna. Nah, untuk Pak Tri, ini tentunya kalau bicara tentang mengapa masyarakat itu perlu memanfaatkan program ini dan memastikan administrasi kendaraan tetap tertib itu seperti apa itu Pak Tri? Gini Mas, sesuai dengan amanah Undang-Undang Polri tahun 2002 bahwa Polri diberikan kewenangan registrasi kendaraan bermotor dan pengemudi. Di mana kalau registrasi kendaraan bermotor kita mengeluarkan BPKB, bukti legalitas kepemilikan dari kendaraan tersebut. Untuk STNK dan plat nomor itu sebagai legalitas atau untuk di operasional di jalan. Jadi harus dimanfaatkan adanya program gubernur yang ini karena untuk kepastian kepemilikan. Kalau yang belum balik nama, monggo silahkan dibalik nama. Jadi di sini ada kesempatan yang baik sekali terkait dengan program pembebasan pajak ini. Jadi intinya kalau Polri itu adalah legalitas kendaraan tersebut. Jadi kita jamin legalitasnya dengan menggunakan BPKB dan STNK dan plat nomor adalah bukti legalitas di jalan untuk operasional di jalan. Begitu Mas. Gitu, siap. Terima kasih Pak Tri ya. Ini kembali ke Bapak Ismail. Bapak, ini kalau bicara tentang pembebasan pajak daerah 2026 ini, siapa saja yang berhak mendapatkan pembebasan pajak tahun ini Bapak? Mungkin tadi sempat menyinggung ojek online ternyata juga bisa. Ini juga ada buruh juga ya Bapak ya. Monggo. Terkait dengan ojek online, jadi siapa saja yang termasuk ojek online atau ojol. Jadi pengemudi ojek yang terdaftar aktif pada aplikasi atau platform ojek online sesuai ketentuan program pembebasan pajak daerah tahun 2026. Nah, persyaratannya apa aja? Ya STNK asli, KTP asli, pembuktian kepemilikan akun aplikasi ojek online, terus surat keterangan atau tanda terdaftar dari pihak aplikasi ojek online. Seperti itu. Nah, untuk kalau yang ojek online-nya sendiri, untuk ketentuan pembayarannya sendiri bisa melalui mana saja mungkin atau selain di Samsat begitu? Ini karena terkait dengan pembebasan pajak ini harus ke Samsat Indo. Oh gitu. Ya kalau ingin mendapat pembebasan pajaknya itu harus ke Samsat Indo. Nanti didata di sana terkait dengan di loket informasi khususnya. Oh gitu. Nah, tapi kalau untuk pembebasan syarat pajak ini bagi ojek online Bapak ya, kadang kan ojek online itu punya 2 kendaraan. Nah itu satu nama itu bisa untuk 2 kendaraan atau hanya ketentuannya hanya 1 begitu Bapak? Satu, yang terdaftar di ojek online aja, aplikasi. Oh gitu. Jadi yang terdaftar di aplikasi aja. Oh gitu. Terus yang kedua terkait dengan program pembebasan pajak daerah tadi dari buruh Pak ya. Dari buruh itu ada buruh formal atau informal. Nanti kalau dari buruh formal itu dari perusahaan. Terus persyaratannya apa aja? Sama STNK asli, KTP asli, atau slip gaji, atau surat keterangan dari pekerja dari perusahaan. Itu kalau non formal sama persyaratannya ada STNK asli, KTP asli, surat pernyataan sebagai buruh dari kelurahan biasanya Pak, seperti itu. Jadi non formal itu artinya jadi kayak
kuli panggul di pasar. Seperti itu contohnya. Oh, nggih. Nggih. Berarti ini sangat bermanfaat banget untuk Iya. masyarakat Kabupaten Magetan ya Bapak Betul. ya. Nah, selain buruh dan ojek online, apakah ada lagi Ada. untuk keberuntungannya untuk warga Magetan begitu, Ya, ini Bapak? ada dari terkait dengan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 ini. Ini juga ada dari wajib pajak kategori P3KE, P3KE atau detaisen. Nah, jadi ini apa namanya? Biasanya dari Dinsos itu mengeluarkan data tersebut. Oh, Oke. nggih. Jadi syaratnya apa aja? Ya apa aja yang termasuk P3KI itu. Masyarakat yang terdaftar dalam data P3KI atau detaisen atau desil 1 sampai dengan desil 5 sesuai ketentuan program pembebasan pajak daerah tahun 2026. Oke. Persyaratannya apa aja? Ya, pertama STNK asli, KTP asli, terdaftar pada data P3KI atau detaisen atau surat keterangan dari dinas sosial apabila diperlukan sesuai hasil verifikasi. Seperti itu. Nggih. Nah, mungkin saya kembali ke Samsat, ini ada Bapak Krisna. Ya, ini Pak Krisna, kalau masyarakat ingin memanfaatkan program ini, mungkin perlu diingat lagi, mungkin dokumennya yang paling penting harus dipersiapkan seperti apa saja, terus apakah masyarakat datang langsung ke Samsat atau pelayanan secara online seperti itu? Monggo. Siap, Bang Arso. Izin menjawab untuk terkait program pemutihan khususnya yang diberikan keringanan, Bang Arso. Nggih. Yang pasti terkait tadi registrasi dan identifikasi dari pihak Polri, yang pasti STNK, KTP, BPKB harus dibawa. Kemudian apabila ingin mendapatkan keringanan pokok pajak tadi harus ke Samsat Induk, Bang Arso. Nggih. Karena layanan kita memang ada online, ada juga layanan unggulan, tapi untuk mendeteksi itu terkait datanya harus ke Samsat Induk, Bang Arso. Oh gitu. Seperti Nggih. ojol tadi, buruh maupun yang penerima bantuan P3KE tadi. Oh, Jadi nggih. integrasinya di Samsat Induk. Oh gitu. Tapi selama pemberlakuan dari pajak daerah ini, yang pembebasan ini, layanan di Samsat seperti apa? Apakah semakin meningkat atau sangat dimanfaatkan oleh masyarakat di Magetan gitu? Ya, alhamdulillah layanan di Samsat Induk juga meningkat, layanan unggulan semua juga meningkat, Bang Arso. Gitu, Kami nggih. dari Samsat juga berharap dari warga masyarakat Magetan khususnya dapat memanfaatkan program yang diberikan Bu Gubernur ini. Mungkin jadi kebiasaan yang ditunggu-tunggu masyarakat. Ya. Bang Arso. Makanya ketika ini sudah ada pembebasan pajak, segera dimanfaatkan gitu. Oh Bang gitu, Arso. siap. Nah, saya juga pengen berganti dengan Pak Tri nih. Pak Tri, ini bagaimana jika ditemukan ada data kendaraan yang tidak sesuai, misalnya kendaraan sudah dijual tetapi masih atas nama pemilik lama. Terus sekarang ini banyak yang mengganti platnya kayak gitu. Kayaknya padahal sudah mati pajak ya. Apakah ada sanksi sendiri nih nantinya, Pak Tri? Nah ini Mbah, sesuai dengan kebijakan ini, pajak, pembebasan pajak ini benar-benar harusnya dimanfaatkan. Jadi yang belum sesuai dengan pemiliknya, KTP pemiliknya, istilahnya kalau Mbak Karso punya yang bukan atas namanya, segera. Ataupun kalau sudah punya dijual, segera lapor jual. Karena apa, itu terkait dengan kembali lagi registrasi kita. Selama ini kendala kita yaitu registrasi kendaraan itu yang kurang sinkron antara pemilik dan yang pemakai sekarang. Iya. Kalaupun ada pelanggaran nanti di jalan seperti yang sekarang kan kena ET itu, Mbak. Iya betul. Itu kan nanti yang kena itu yang atas nama, yang pemiliknya. Waduh. Jadi kan kasihan. Iya, Makanya betul. program ini sangat-sangat bermanfaat. Monggo masyarakat Magetan segera dibalik nama kalau belum atas namanya. Oh, Gitu, nggih, Mbak. nggih, siap. Nah,
Oke, mungkin sahabat terasi yang mau bertanya, monggo ke Bapak Krisna sebagai PJR Samsat atau mungkin ke Bapak Ismail, Kepala Seksi Pendataan dan juga Penetapan, dan juga atau mungkin Bapak Tri dari Polres Magetan, monggo bisa merapat lewat teleponnya di 0351896137. Tapi setelah jeda berikut ini. Saat datang dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi Media masih di acara ngobrol bareng UPT PPD Magetan, sahabat Rasi, terkait yaitu pembebasan pajak daerah 2026 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur. Ya, mungkin yang mau bertanya monggo kita buka untuk sesi bertanya kita melalui WhatsApp-nya di 0811302096. Nah, ini Bapak ada titipan satu pertanyaan dari pendengar Radio Rasi Media, ini dari Ibu Yuliatin. Ini mau bertanya Bapak, ketika kendaraan saya sudah waktunya pajak 5 tahunan, ini apakah termasuk dari pembebasan pajak? Terus apakah harus menggunakan KTP asli dari pengguna lama? Itu pertanyaan dari Ibu Yuliani tadi. Monggo, mungkin Bapak Ke Bapak Tri. Bapak Tri, monggo Bapak Tri. Untuk kelengkapan penuh 5 tahun tentunya tadi yang telah disampaikan bahwa harus adanya STNK, BPKB dan KTP pemilik. Dan kendaraan di bawah nanti dicek fisik kendaraannya sebagai persyaratan kelanjutannya, Mbak. Begitu, Mbak. Oh gitu, Terima kasih, berarti harus membawa begitu ya Pak ya? Oke, harus membawa. Nah, terkait dengan itu pengenaan itu termasuk nanti apa dalam program ini, mungkin Pak Ismail yang bisa menjawab ini. Oh gitu, mungkin monggo Bapak Krisna atau Bapak Anu menambahkan untuk hal ini mungkin. Nah, okay. Terima kasih terkait dengan pajak tahunan dan ini tadi yang tanyakan terkait dengan 5 tahunan. Iya, 5 tahunan. Jadi untuk itu dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait BPNKB ini kesempatan juga karena BPNKB itu dibebaskan. Jadi monggo silakan balik nama kendaraannya dengan sesuai KTP pemilik yang baru. Jadi tidak usah mencari KTP yang lama, langsung balik nama saja karena BPN-nya itu gratis. Jadi langsung aja ke Samsat bawa KTP pemilik yang baru langsung dibalik nama. Oh gitu. Nah, kesempatan untuk sekalian karena sudah 5 tahunan seperti itu. Siap, terima kasih Bapak. Nah, mungkin kalau tentang kendaraan, biar tadi yang disampaikan sama Pak Tri, ketika kendaraan itu masih atas nama, kita beli motor tapi masih atas nama orang lain tadi, terus kena tilang, ya kenakan yang pemilik lama. Nah, mungkin dari Samsat sendiri bagaimana nih Bapak untuk menangani seperti itu? Mungkin ke pendengar Radio Rasi yang saat ini mumpung ini pembebasan pajak kayak gitu. Ya tadi Mbak Karso yang sudah disampaikan oleh Pak Tri, mungkin yang disampaikan juga oleh Pak Ismail yang terkait bebas BBN, bebas biaya balik nama. Ini momennya juga pas ketika ada pembebasan ini, monggo yang mempunyai kendaraan belum atas nama sendiri, masih atas nama orang lain, segera dibalik nama Mbak Karso. Oh gitu, sekalian dibalik nama dan ada pembebasan BBN untuk biaya balik namanya. Jadi nanti sudah sesuai dengan identitas yang sekarang, jadi kemana-mana juga enak gitu. Oh iya, betul. Harapannya itu monggo segera dimanfaatkan, monggo tindak ke Samsat. Jadi sekalian pas 5 tahunan juga, jadi langsung dibalik nama. Oh gitu, Tapi ketika saya punya kendaraan dan sudah saya jual, apakah biar saya itu tidak kerepotan, apakah saya bisa melaporkan bahwa kendaraan itu sudah terjual kayak gitu? Betul Mbak Karso. Syaratnya seperti apa? Mungkin pendengar juga pengen tahu juga ini. Pak Ismail mungkin ya Pak. Monggo. Jadi langsung daftar aja, datang aja ke Samsat. Terus membawa KTP
terus materai 10.000. Nanti ngisi belangko di sana, terus ditempeli materai, tanda tangan pemilik yang melaporkan jual itu. Nah, nanti KTP-nya didata di situ, nanti ditulis di situ, jadi sah sudah diblokir kendaraannya. Oh gitu. Yeah. Jadi lebih aman karena Yeah. kemarin juga ada banyak kasus ya ternyata kendaraan itu sudah dijual kayak gitu kan. Jadi masyarakat kalau memang kendaraan sudah dijual segera laporkan ke Samsat ya. Supaya nanti kalau memang ada kesalahan di jalan, itu bisa ditindaklanjuti begitu. Nah, Pak Ismail ini juga mau tanya ini tentang pendengar itu kadang kan sering mendengar istilah pemutihan atau bebas pajak. Nah, ini sebenarnya yang benar-benar dibebaskan dalam program ini apakah sama atau beda sebenarnya? Ya ini khusus kategori yang tadi saya sebutkan tadi itu yang mendapatkan pembebasan. Jadi ada dari ojek online, ada dari penerima ini P3KI atau Ditizen tadi, yang ketiga dari buruh. Itu prioritasnya di sana, Pak. Tapi kalau tentang tadi persyaratan wajib pajak bagi Ditizen ini tadi diperuntukkan bagi siapa saja sih Pak sebenarnya? Jadi pegawai buruh formal atau non formal. Jadi buruh formal itu dari maksudnya buruh perusahaan. Jadi buruh perusahaan itu termasuk buruh formal. Syaratnya tadi sudah saya sampaikan. Syaratnya STNK asli, KTP asli, slip gaji dari perusahaan atau surat keterangan bekerja dari perusahaan tersebut. Terus buruh non formal. Buruh non formal ini sama syaratnya, ada STNK asli, KTP asli, sesuai surat persyaratan sebagai buruh itu dari balai desa maksudnya. Surat keterangan pekerja dari desa atau kelurahan. Itu dilampirkan Pak, dibawa ke Samsat. Itu untuk supaya bisa mendapat pembebasan pengurangan pokok PKB sebesar 20%. Seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau tentang persyaratan wajib pajak kategori P3KE ini apakah sekarang lagi ramenya desil 1 sampai berapa kayak gitu Bapak? Nah, ini mungkin 5. Syaratnya seperti apa itu? Nah, itu nanti ada kartu merah putih itu loh Pak biasanya. Oh, berarti membawa kartu merah putihnya. Ya, itu dibawa ke Samsat itu aja sudah cukup. Oh gitu. Berarti untuk yang kategori berbeda-beda ini ya pembebasan ini harus menggunakan syaratnya juga beda-beda ya Bapak ya. Betul. Nah, untuk Samsatnya sendiri Bapak selama ini ada kendala nggak Bapak selama periode pembebasan pajak dari tanggal 1 sampai 31 Agustus nggih? Ya. Ada keluhan kesulitan dari masyarakat nggak? Kalau keluhan belum ada Pak Karso, cuma mungkin kemarin dari ojek online juga memang ada satu nomor yang mempunyai 3 aplikasi dan kendaraan yang dipakai itu mungkin nggak sesuai yang didaftarkan di aplikasi. Mungkin yang didaftarkan di aplikasi kendaraannya misal saya sebut merek ya. Iya boleh. Kendaraannya Supra mungkin ya karena mungkin tahunnya sudah lama dia pakai yang Matic. Yang dipakai jalan. Gitu. Sedang yang terdaftar kan Supra gitu Mas Kris ya? Iya. Supra. Gitu. Jadi pengennya yang Beatnya nih yang mau didaftarin. Oh gitu. Berarti ketika mereka daftar di ojek online-nya sendiri memakai kendaraan yang lama, belum diganti begitu. Ada beberapa seperti itu yang mungkin ya mohon maaf mungkin karena kita patokannya dari aplikasi ya Pak. Dari aplikasi profilnya itu harus sesuai dengan kendaraan yang terdaftar. Gitu. Berarti himbauannya kepada pelaku ojek online mungkin apa monggo biar mungkin dibenahin mereka sebelum mereka memanfaatkan dari pembebasan pajak ini mungkin monggo. Ya, kemarin kita sudah koordinasi dengan komunitas juga ojek online, kita menyampaikan seperti itu yang dipersyaratkan di peraturan di program pembebasan, Mbak. Cuma
ada beberapa yang tadi kasusnya seperti itu nggih, itu pengejualan dari kami nggih Mbah, dari program itu. Jadi kita harapannya juga ke depan pengemudi ojek online yang didaftarkan kendaraannya yang sesuai dengan yang dipakai. Itu Mbak. Gitu. Oke. Nah, berarti sudah dilakukan sosialisasi juga kepada pelaku ojek online ya kan. Nah, tapi ini tadi kita banyak bicaranya soal kendaraan roda 2 ya Bapak ya. Mungkin roda 4 kah, apakah di tahun 2026 ini juga mendapatkan pembebasan pajak daerah 2026 juga begitu? Ya, dari roda 4-nya bebas sanksi administrasi. Ya, jadi tidak ada dendanya. Tapi kalau dari Jasara Harja terkait dengan tahun berjalannya tetap kena. Oh, tetap kena. Ya, seperti itu. Oke, siap. Berarti hanya beberapa saja yang dibebaskan di pajak daerah 2026 ini ya Bapak ya. Betul. Nah, apakah nanti setelah ini nanti ada pembebasan pajak lainnya Bapak setelah Agustus terlaksana dengan baik ini Bapak? Nah, belum tahu, ini nanti kan terkait dengan program ini nanti kita evaluasi dulu. Jadi sejauh mana dari masyarakat untuk memanfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 ini. Nanti kita evaluasi dulu Pak dari gitu, siap. Provinsi Jawa Timur. Siap. Nah, Pak Tri, saya pengen bertanya tentang jenengan ini, apakah setelah mendapatkan pembebasan pajak masyarakat wis tertib melakukan kewajiban untuk menjaga kelengkapan surat juga nggak sih? Kalau nanti ini kan sudah beres ya kan, ini sudah ada pembebasan pajak, apakah masyarakat harus tetap mematuhi yang namanya perlengkapan dalam berkendara kayak gitu? Ya tentunya Pak, setiap kita mau menggunakan kendaraan tentunya kita harus cek dulu otomatis kendaraannya itu layak jalan atau belum. Yang kedua kan surat-suratnya, STNK-nya, SIM-nya kan itu. Tentunya kita berharap banget sama masyarakat yang telah melaksanakan pemanfaatan program bebas pajak ini kan otomatis jadi balik nama, sudah tanaman sendiri. Yang mudah-mudahan harapan kami ojo ngelanggar Mbak. Oh gitu. Nanti kan kalau kemarin mungkin masih saenake atletnya kena atlet, akhirnya yang kena itu yang atas nama pemiliknya. Lah sekarang kan dia mungkin lebih berhati-hati Mbak. Karena sudah waduh iki nggonku dhewe kok nek kena piye ngono kan ngoten. Harapannya tetap harus tertib berlalu lintas utamanya gitu. Oh gitu. Nah, ini juga satu pertanyaan dari Ibu Nur mau tanya apakah program ini bisa diambil di Samsat Pembantu dekat pasar sayur itu atau tidak? Mungkin monggo. Ya. Tadi Pak Nur, Bu Nur ini yang tanya. Ismail, kalau terkait dengan program persyaratan dari pembebasan pajak daerah tadi terkait dengan ojek online, dengan buruh maupun P3KI. penerima P3KI itu harus ke Samsat Induk, tidak bisa di Samsat Pembantu. Nah, itu ketika mungkin ada pendengar atau masyarakat di Kabupaten Magetan yang mungkin kendaraannya yang sudah mati bertahun-tahun gitu Bapak, apakah itu nanti dihitung juga untuk jasa rajarnya beda, terus pajaknya juga dihitung juga enggak Pak? Terkait dengan jasa harja pasti tahun 2025 ke bawah itu dibebaskan, tapi tahun berjalannya tetap dikenakan. Artinya tahun berjalan itu tahun 2026. Berarti kalau tahun sebelumnya juga harus tetap dihitung gitu. Tahun 2025 itu yang dibebaskan ke belakang, 2025, 2024, 2023 itu yang dibebaskan. Bebas dendanya ya. Bebas dendanya itu. Oh gitu. Jadi yang terkena itu yang sudah dilakukan ini ya. Iya, jadi yang dikenakan untuk tahun berjalan dendanya di masa laku per 1 Agustus 2025 Mbak. Masa laku pajaknya. Di bawah itu dibebaskan dendanya. Nah ini jadi bisa dimanfaatkan banget ya untuk masyarakat di Kabupaten Magetan. Rugi kalau tidak
memanfaatkan yang namanya pembebasan pajak daerah 2026 ya. Betul. Jadi untuk sahabat terasi yang mau bertanya lagi, masih kita tunggu untuk bisa telepon di 0351896137 atau bisa di WhatsApp-nya juga boleh, karena pagi ini bisa ditonton juga di visualnya di Express Radio dan juga di fanspage-nya Rasi Magetan dan juga di rasiafm.co.id dan bisa didengarkan di 90,6 Radio Rasi Media. Jangan kemana-mana, nanti kita akan segera kembali lagi setelah jeda berikut ini. Hai, it's Yuriko Angelin. Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif. Sahabat Rasi Media, masih di acara ngobrol bareng UPT PPD Magetan. Sahabat Rasi masih bersama Bapak Krisna dari PJR Samsat, Bapak Ismail dari Kepala Seksi Pendataan dan juga Penetapan, dan juga ada Bapak Aibtutri dari Polres Magetan ya. Sebelum kita tuntaskan ya Bapak ya, ini mungkin saya mau bertanya kepada Bapak Ismail nih, apa ini target pemerintah dengan adanya pembebasan pajak daerah 2026 ini Bapak? Harapannya dari pemerintah itu jadi meringankan beban masyarakat khususnya di seluruh Jawa Timur terkait dengan program tersebut. Jadi untuk karena terkait dengan fenomena perekonomian pada saat ini, jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur itu memberikan keringanan kepada masyarakat khususnya yang sesuai dengan persyaratan untuk mengikuti program pembebasan pajak daerah tahun 2026 ini. Siap. Nah, untuk Pak Krisna sendiri, apa nih keuntungan bagi masyarakat nih jika memanfaatkan program ini sekarang dan tidak menunggu sampai batas waktunya habis? Biasanya pendengar, wah kok wis entek waktunya, kurang wis entek kayak gitu, monggo. Ya, izin Mbak Karso, sebenarnya untuk pembayaran pajak kendaraan itu nggak harus pas bulannya Mbak Karso, bisa sebelumnya. Mungkin sebulan sebelumnya sudah bisa dilakukan dan tidak merubah masa laku. Oh gitu. Ya, jadi mumpung pas longgar, pas ada uangnya langsung segera dibayarkan, nggak perlu menunggu pas jatuh temponya. Kemudian untuk program ini segera untuk dimanfaatkan, takutnya nanti juga lupa Mbak Karso. Betul. Nanti pas terakhir sudah nggak sempat, terus lupa waktunya udah mepet juga. Jadi emang nggak dimanfaatkan. Monggo sekarang dilakukan pembayaran yang mati-mati pajak mungkin ya Mbak, untuk mendapatkan program pembebasan dari Bu Gubernur. Segera tindak ke Samsat Induk Magetan. Siap. Nah, untuk Pak Tri, ini apa pesan dari kepolisian kepada masyarakat Magetan ini agar mereka itu tertib administrasi untuk kendaraan? Monggo. Tentunya gini Pak, untuk pesan dari kita selaku pengemban fungsi lalu lintas, tentunya segera daftarkan kendaraan Anda sesuai dengan kepemilikannya. Jadi membantu kita terkait dengan registrasi data kendaraan yang ada di kita. Karena selama ini data itu terus terang kadang si A ini punyanya siapa, itu masih itu. Jadi harapannya segera, karena ada program pembebasan, segera dibalik nama Mbak. Siap. Terima kasih Pak Tri ya, dan juga Bapak Krisna dari PJR Samsat, dan juga Bapak Ismail dari Kepala Seksi Pendataan dan juga Penetapan, dan juga Bapak Tri dari Polres Magetan yang sudah memberikan wawasan kepada pendengar. Ini masih panjang kok, masih tanggal 18 ya. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Magetan segera ya manfaatkan untuk yaitu pembebasan pajak daerah 2026 yang sudah diputuskan oleh Gubernur Jawa Timur ya. Jadi yang disampaikan sama Pak Krisna tadi,
jangan nunggu waktu nih ya kan. Iya. Ini lebih baik lebih bagus sekarang Lebih ya. cepat, lebih baik. Lebih cepat lebih bagus ya daripada nanti kelupaan lah, keburu matinya kendaraan sudah mati pajak baru dipajak ini ya kan. Tahu-tahu Jadi- yo kok sebar ngono ya, Pak. Nah, Makanya itu bisa. itu benar sekali. Nah, mungkin sahabat Rasi yang pagi ini ketinggalan sama ngobrol kita nanti bisa nonton di YouTube-nya Rasi Magetan. Jangan lupa untuk tinggalin pesan, nanti kalau panjenengan ninggalin pesan di situ nanti ada pertanyaan nanti kita sampaikan ke Bapak Krisna atau Bapak Ismail atau mungkin Bapak Tri ya. Jadi untuk sahabat Rasi bisa nanti meninggalkan pesannya di YouTube-nya Rasi Magetan, karena nanti habis ini nanti langsung kita upload di YouTube-nya Rasi Magetan ya. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk sudah kehadirannya untuk memberikan kabar gembira bagi masyarakat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini. Semoga dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di Jawa Timur. Jadi, kita tuntaskan dulu sahabat Rasi ngobrol kita di pagi ini. Ketemu lagi di lain kesempatan, saya Mbah Karso bersama Bapak Krisna, Bapak Ismail dan juga Bapak Aibtu Tri. Mohon pamit, ketemu lagi di lain kesempatan dengan promo program lainnya nanti yang bakal dihadirkan juga di Radio Rasi Media. Kita mohon pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif.